Marvelo Shalom. Syukur kepada Tuhan, ini adalah episode kita yang ke-17. Itu berarti ini adalah episode kita yang terakhir di season Sekolah Minggu Online bersama Delon Marvelo Shalom. Jadi, kita akan perkenalkan siapa aja sih personil lengkapnya yang telah membuat konten ini. Nah, tapi sebelumnya kita mau tanya dulu sama Delon ya. Delon, selama syuting Sekolah Minggu Online itu seneng gak sih? Senang nggak? Senang. Jadi Delon itu selalu happy. Kalian juga harus happy ya. Halo, saya papinya Delon. Inilah kami tim Sekolah Minggu Online bersama Delon Marvelo Shalom. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh kalian yang sudah mendukung kami, yang sudah mau menonton setiap minggunya di setiap episode Sekolah Minggu Online. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada GKMI Salatiga yang sudah mendukung kami memberikan tema setiap minggunya sehingga boleh kami olah, kami proses menjadi satu kesatuan Sekolah Minggu Online. Nah, kalau ada yang bertanya, siapa sih yang selama ini gitar? Siapa sih yang selama ini mengiringi kita bernyanyi? Siapa Delon? Papi. Kemudian siapa yang sukanya gambar? Yang sukanya membuat aktivitas? Siapa? Papi juga. Siapa? Tim editornya? Mami. Papi dan Mami. Jadi kami mengucapkan terima kasih karena dengan keterbatasan kami, kalian semua tetap setia menonton Sekolah Minggu Online bersama Delon Marvelo Shalom. Hai kelas, aku mau sekolah minggu sama kalian. Sekarang aku jadi siapa? Nanti jadi apa lagi ya? Kalian ikutin ya. Selamat sekolah minggu. Siapa kalian yang punya kakak atau punya adik atau mungkin punya dua-duanya? Punya adik lah. Delon belum punya adik ya? Delon mau punya adik? Mau. Nah, kalau punya kakak, punya adik, kita harus rukun. Harus saling memaafkan, harus saling menolong dan mengampuni. Gak boleh berantem-berantem ya, karena dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan dalam Yesus kita bersaudara. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam. rumah Tuhan. Shalom. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama, sebab Dia sungguh besar dan sungguh indah. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, teladan terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami
pikirkan, yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau Engkau sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah. sungguh indah, Engkau ajaib Engkau ajaib bagi kami. bagi kami. Kami mau Kami mau membuat membuat Tuhan Tuhan Yesus Yesus senang senang, dengan pujian pujian dan dan sukacita kami kecita kami di dalam dalam nama nama Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Amin. Amin. Tuhan Allah itu besar, besar kuasanya. Dia ajaib, Dia perkasa. Mari kita puji Tuhan bersama-sama. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senang dan dilakukan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Siap-siap mendengarkan cerita sekolah minggu hari ini tentang apa ya? Kita mau persiapkan dulu dengan baca kitab suci, berdoa setiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mari berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mau kami mau belajar baca firman firman Tuhan. Tuhan. Tolong kami Tolong kami supaya supaya kami kami mampu mampu melakukan melakukan firman Tuhan firman Tuhan. dalam nama Nama Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Amin. Amin. Shalom anak-anak Tuhan yang tentunya sudah siap untuk mendengarkan cerita sekolah minggu. Saat ini kita akan belajar tentang Yusuf. Masih ingatkah kalian cerita tentang Yusuf? Saya akan review sebentar. Jadi Yusuf adalah seorang yang sangat dibenci oleh saudara-saudaranya karena ayahnya memperlakukannya lebih spesial, sehingga membuat saudara-saudaranya jengkel dan iri hati kepada Yusuf. Mereka kemudian berniat tidak baik kepada Yusuf dan menjual Yusuf sebagai budak di Mesir. Singkat cerita, sangat panjang sekali prosesnya. Kemudian kalian ingat Yusuf masuk penjara. Nah, kemudian Yusuf berhasil untuk menafsirkan mimpi Raja Fir'aun dan membawa Yusuf menjadi seorang kepercayaan Raja Fir'aun. Raja Fir'aun memberikan kepercayaan kepada Yusuf untuk mengatur bahan makanan sepanjang kelaparan yang terjadi di Mesir. Berapa lama? 7 tahun lamanya. Kemudian, apa yang terjadi setelah itu? Orang-orang berbondong-bondong datang menuju ke Mesir untuk mencari bahan makanan. Begitupun para saudara-saudara Yusuf. Mereka juga mencari bahan makanan. Pada saat itu, Yusuf melihat mereka. Apalagi yang terjadi ya? Mari kita akan lanjutkan di Kejadian 45 ayat yang pertama sampai dengan 15. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Jadi tadi ya, Yusuf melihat saudara-saudaranya mencari bahan makanan ke Mesir. Pada saat itu, Yusuf sangat mengingat, itu adalah keluargaku.
itu adalah saudara-saudaraku. Tetapi saudara-saudara Yusuf tidak mengingat Yusuf karena mungkin penampilan Yusuf, apa yang dipakai Yusuf sudah beda dari yang dulu, sehingga saudara-saudaranya tidak mengenalinya. Kemudian pada saat itu hati Yusuf sangat bergetar. Dia ingin menangis dan tidak kuat untuk menahan tangisnya. Yusuf meminta semua orang keluar kecuali Yusuf dan saudara-saudaranya. Kemudian saat itu Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Dia berkata bahwa inilah Yusuf yang dulu pernah mereka jual ke Mesir. Yusuf bertanya apakah bapaknya masih hidup. Tapi saudara-saudaranya sama sekali tidak bisa menjawab. Mereka semua ketakutan. Mereka tidak menyangka bahwa yang di depannya adalah Yusuf yang mereka pernah jual saat itu. Yang dilakukan Yusuf tidak marah, tidak kemudian membentak saudara-saudaranya atas perlakuan mereka di masa lalu. Tetapi mereka justru disayang oleh Yusuf, disapa oleh Yusuf. Yusuf berkata untuk mereka kembali ke rumah mereka dan menjemput bapaknya, supaya bapaknya bisa tinggal dekat dengan Yusuf di Goshen. Kemudian yang dilakukan Yusuf adalah Yusuf memeluk dan mencium adiknya bernama Benyamin. Dia pun juga mencium mesra saudara-saudaranya yang lain. Oleh karena kasih karunia Tuhan, Yusuf mampu untuk mengampuni, untuk memaafkan saudara-saudaranya. Yusuf tidak lagi benci atau tidak mengingat hal-hal yang membuat dia menjadi semakin marah. Tetapi yang dilakukan Yusuf adalah bersyukur karena Yusuf dipertemukan kembali dengan saudara-saudaranya. Kemudian mereka berbincang. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Yusuf telah melakukan sesuatu yang hebat. Dia mau mengampuni, mau memaafkan saudaranya yang telah melukai hatinya, yang telah berbuat tidak baik kepadanya. Kita mungkin pernah merasa disakiti atau dibuat marah, dibuat jengkel oleh kakak kita atau adik kita. Atau mungkin kita merasa bahwa diperlakukan tidak adil oleh orang tua kita. Kok kakak terus yang dibelikan? Atau kok aku terus yang disuruh ngalah? Ya? Atau mungkin kakak sama adik rebutan sesuatu, menjadi marah-marahan dan jengkel-jengkelan. Tapi kalau di dalam keluarga satu sama lain ada saling mengampuni dan memaafkan, maka di dalam keluarga ada kerukunan. Dan Tuhan menghendaki itu. Bolehlah sedikit-sedikit marahnya, tetapi setelah itu saling mengampuni. Karena di dalam Tuhan ada pengampunan. Jadi saat ini mari kita ingat lagi apa yang kita lakukan yang telah mungkin melukai hati saudara kita. Mari kita minta maaf. Atau mari kita lupakan. Atau kita mengambil komitmen atau mengambil janji, mengambil kesepakatan dengan diri sendiri. Aku mau mengampuni saudara-saudaraku. Saat ini, mari kita belajar seperti Yusuf. Siap? Mari kita lakukan bersama. Tuhan Yesus akan memampukan kita. Amin. Delon mau jadi tukang. Kalian suka ya? Dengan senyum, bisa dengan nyanyi, atau memaafkan. Selamat menjadi pekat. Halo semuanya. Masih ingat sama aku? Masih ingat? Iya, aku Agi. Sekarang mau apa ya? Halo semuanya, saya dan juga Ogi, kita berdua mau mengajak kalian untuk memberikan persembahan. Nah, persembahannya sudah disiapkan
Dilipat yang baik, jangan sampai persembahannya kusut. Atau kita bisa masukkan ke dalam amplop supaya rapi dan nanti kita akan kumpulkan di gereja. Oke? Sekarang kita akan bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat yang sudah Tuhan Yesus anugerahkan kepada kami dan juga kepada keluarga kami. Kiranya Tuhan menguduskan, menyucikan, memberkati persembahan ini agar boleh Engkau pakai untuk perluasan kerajaan Tuhan melalui gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk persembahan yang sudah terkumpul. Udah berdoa, udah memuji nama Tuhan, udah apa lagi ya? Udah mendengarkan cerita? Sekolah minggu. Kalau gitu berarti sudah selesai sekolah minggu kita. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingkingku sayang. Mari hitung 1, 2, 3, 4, dan 5. lipat tangan tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih, Terima kasih. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau telah Engkau telah memberkati memberkati sekolah minggu sekolah minggu kami. kami mau mau melanjutkan melakukan kegiatan kegiatan kami. Kiranya kiranya Tuhan Tuhan terus terus beserta serta kami. kami Dalam nama dalam nama Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Amin. Amin. Sisanya sekolah minggu Mari kita main. Sampai jumpa. Tuhan besertamu. Sampai jumpa. Tuhan besertamu. Jangan lupa. subscribe and like and share. Bye. See you. next time. Sampai ketemu di konten kami berikutnya. Bye.